menembakkan masalah hampir tiap hari. Benar, tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi artinya teknologi yang mereka dapat justru membuat mereka makin terpuruk. Misal, berapa banyak kita lihat di acara-acara Dr. Phil tuh orang-orang stres. Gitu kan ya. Ada cowok pengen jadi cewek, ada cewek mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Sebagai sofa. Ada manusia mengidentifikasi dirinya itu sebagai hewan, jadi anjing. Ada manusia yang motong tangannya sendiri, kakinya sendiri, lututnya, bahkan motong kemudian kakinya karena dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Jadi ada apa tuh kelainan? Ada orang merasa dia terlahir tidak sempurna. Jadi dia pikir harusnya tangannya bukan 5 jarinya, harusnya tangannya cuma 2 jarinya. Pertanyaan saya, apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Mohon slide saya oke. Slide-nya belum ditaruh. Oke. Apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Seandainya Anda bilang tidak takut, ini menakutkan. Oke. Anda harus takut. Saya akan cerita hari ini, kenapa Anda harus takut bahwa Anda bisa digantikan oleh artificial intelligence. Semua orang pernah sering mendengar tentang artificial intelligence. Saya akan memberikan pengingatan atau mungkin pengetahuan dari mana asalnya artificial intelligence. Artificial intelligence pertama lahir dari Alan Turing. Alan Turing adalah seorang matematikawan dan dia menanyakan pertanyaan. Segala sesuatu itu berawal dari pertanyaan. I propose to consider the question, can machines think? Apakah mesin bisa berpikir? Alan Turing mempublikasikan pertanyaan itu di paper Psychology and Philosophy. It's called Mind, the Quarterly Journal of Mind. Jadi bukan di jurnal Computer Science. Waktu itu belum ada jurnal Computer Science. Sebenarnya ada, tapi dia tidak menggunakan di Computer Science. Tapi di jurnal yang sangat penting karena segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari pertanyaan. Saya profesor di Cognitive Science, saya meneliti tentang asal muasal intelligence dari manusia, hewan, dan juga artificial. Nah, Alan Turing itu bertanya, apakah mesin itu berpikir? Tetapi dia bukan hanya mengajukan pertanyaan, dia mengajukan proposal bagaimana kita bisa mengetes apakah mesin itu bisa berpikir atau tidak. Inilah yang melahirkan yang namanya Turing test. Sekarang itu sangat luar biasa sekali ya. Di dalam misalnya contoh ada Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina ya walaupun orang-orang berbeda pendapat dengan Ibnu Sina, tapi ya paling tidak karya-karyanya sudah kita tahu. Ada juga misalnya penemu bedah pertama kali. Itu namanya sebentar aku jadi lupa. Ya nanti kalau ingat aku bilang. Jadi dia sudah menemukan teknik bedah. Bahkan sebenarnya di dalam abad berapa sih itu? Abad ke-10. Ke-10, oke. 10 atau ke-11. Nah, bahkan juga kimia. Itu juga orang-orang alkemi apa? Alkimia itu dari Jabir Ibnu Hayyan. Nah, jadi yang satu lagi Ibnu Qasim Al-Zahrawi. Dia menemukan tentang bedah. Dan kemudian dia merilis banyak sekali alat-alat bedah yang masih sampai sekarang dipakai. Itu sangat luar biasa. Al-Jazari, pakar mekanika, otomaton. Jadi dia buat banyak sekali piston, itu dia yang menemukan. Gerak maju mundur jadi memutar, dan gerak memutar jadi maju mundur, itu dia menemukan juga. Jadi segala macam itu geometri semua orang-orang muslim, dan yang sudah banyak dibahas ya angka 0. Cipher itu 0. Itu dari bahasa Arab sifar. Artinya 0. Gitu kan ya. Al-Khawarizmi artinya dia nulis buku judulnya Al-Jabar wa Muqabalah. Ini penuh algoritma ya. Akhirnya orang-orang bilang Al-Jabar. Makanya kita dulu belajar Al-Jabar, tapi orang-orang barat mengoreksi. Dia bilang bukan Al-Jabar, itu bukunya. Orangnya namanya Al-Khawarizmi. Tapi karena mereka nggak bisa bilang Al-Khawarizmi, jadinya algoritma. Turing test itu seperti ini. Jika ada seorang interrogator yang C, dan ada si interrogator memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh A dan B. Tetapi C tidak bisa melihat yang mana yang komputer, yang mana yang manusia. Cuman bisa mendapatkan jawabannya. Nah, Alan Turing untuk menjawab pertanyaan apakah mesin bisa berpikir, Turing test itu menurut dia, jika si C tidak bisa membedakan yang mana jawaban dari manusia
dan yang mana jawaban dari artificial intelligence, itulah mesin bisa berpikir karena tidak bisa dibedakan dari manusia, dan itulah yang akan pass the Turing test. The Turing test itu ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950, dan sebenarnya itu baru dilampaui pada tahun sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, tetapi itu pun sekarang adalah pertanyaan. Nah, pada era yang sekarang itu justru sangat menarik. Bagaimana, apakah yang kalian sering dengar, ChatGPT, apakah itu bisa lulus dengan Turing test? Oke, jangan lupa Turing test itu kalau tidak bisa membedakan yang mana yang manusia dan yang mana yang yang mana yang komputer, itulah berarti lulus Turing test. Oke. Jadi dipotong 3-nya, matanya dirusak dan segala macam, dibuatin tanduk dan seterusnya. Ini kan orang-orang stres yang mereka tidak punya kehidupan. Makanya ketika orang-orang Amerika ngelihat kondisi yang terjadi di Palestina, mereka bilang, gila ya, kita dikelilingi dengan seluruh yang bersifat kemudahan. Kita teknologinya tinggi sekali, internet kita bagus dan segala macam. Tapi after all ini semua nggak nolong kita daripada mental illness. Sementara orang-orang di Gaza punya segala sesuatu yang bisa digolongkan untuk mereka jadi orang gila. Yet mereka tetap kemudian bisa sane, tetap kemudian terjaga otaknya. Di sini perlunya agama. Di sini perlunya agama. Maka gini, sains itu tidak ada hubungannya dengan agama. Karena sains itu cuma menjawab pertanyaan what and how. Tapi agama itu menjawab pertanyaan why. Nah, maka kalau ada orang kemudian mereka setinggi-tingginya sains, itu tidak ada hubungan dengan agama. Artinya bisa jadi orang-orang pintar sains itu tidak beragama, bisa jadi juga orang-orang beragama tidak pintar sains. Tapi kalau Islam diterapkan seperti dulu, orang-orang yang pintar sains itu biasanya orang-orang beragama. Contoh, Newton itu sangat agamis. Newton sangat agamis. Dia sangat agamis. Galileo Galilei itu sangat agamis. Siapa lagi misalnya? Nicolaus Copernicus itu sangat agamis. Cuma mereka ditentang oleh gereja. Gara-gara gereja pada saat itu mengatakan bahwa mereka punya teori tentang bumi. Bahwasanya bumi misalnya pusat tata surya, geosentris. Lalu kemudian bumi itu misalnya datar, tidak bulat dan segala. Atas kemudian doktrin-doktrin teologi. Nah, ketika doktrin-doktrin teologi ini kenapa perlu dijaga? Karena kalau ini doktrin teologi salah, maka doktrin-doktrin dia untuk membenarkan raja juga salah. Maka kan yang memberikan pembenaran kepada raja siapa? Gereja. Nah, maka ketika salah, habis juga semuanya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kebenaran itu bisa untuk dicapai oleh siapa? Hanya orang-orang yang berpikir. Artinya orang-orang yang beragama itu harusnya pintar untuk bisa mengakses sains. Kalau enggak bisa. So, an interesting question. Saya tidak akan solve pertanyaan ini di sini, tapi yang saya mau lihat, kalau Anda mengerti bagaimana si manusia mempunyai batas atau tidak memberikan batas kepada manusia itu secanggih-canggihnya artificial intelligence, kemampuan kalian menentukan batas atau tidak atau menentukan batas yang seperti apa itu sangat dibutuhkan. Oke. Sebagai contoh, saya menanyakan kepada ChatGPT, apakah symptom inherited truculence? Saya juga psikologis kan. Nah, ChatGPT jawabnya ini. Diagnostic criteria for inherited truculence. Ada 5 poinnya. Saya nggak akan baca satu-satu. 1, a tendency to experience and express aggressive, and so on. Kalian pasti nggak bisa jawab seperti ini kan? Aja. Tetapi inilah, kalau kalian sebagai manusianya tidak mengerti bahwa ada banyak yang palsu. Nanti kalian tahu, pikir beneran ada inherited truculence. Palsunya itu hebat sekali ChatGPT. Nih, saya tanya lagi. Ini pertanyaan sulit sistem biology. Kalau ada yang sistem biologis mengerti. Would drop one mutant affect local search in C. elegans? C. elegans itu cacing. Oke. ChatGPT jawabnya panjang. Dan setelah itu ChatGPT juga kasih kalian lihat paper. Ada authors-nya, ada abstraknya. Abstrak dari paper itu. Menurut paper yang sudah dipublikasikan, beginilah jawabannya. Sangat otoriter, kan? Sangat otoritas sekali jawabannya. Ini juga palsu. Paper itu nggak ada, tidak pernah ada publikasi paper itu. Tidak ada orang autornya, tapi bukan dia tidak mengautor ini. Abstrak itu juga tidak ada, itu semuanya palsu. Oke. Sekali lagi, itulah mengapa kita harus bisa tahu human focus skill. Who's gonna use the AI?
bagaimana kita menentukan batasnya? Okay. Nah, ketika itulah orang bisa bangkit. Gampangnya gini, kalau ada ulama yang bilang kebangkitan itu tergantung ideologi. Selama satu bangsa punya ideologi, dia akan bangkit. Tapi kalau satu bangsa nggak punya ideologi, dia nggak akan pernah bakal bangkit. Contoh, Jepang itu nggak punya ideologi. Walaupun dia canggih, tapi dia nggak punya ideologi. Amerika, bukan Amerika, dulu Inggris punya ideologi, maka dia bangkit. Cina punya ideologi, maka dia bisa bangkit. Tapi kalau kita belum diinstal ideologi, kita nggak bakal bangkit. Nah, pertanyaan ideologi itu apa? Cara pandang manusia. Cara pandang terhadap kehidupan. Ustadz Felix bisa komentar. Sekarang negara-negara yang menggenggam kemajuan dunia ya dalam teknologi dan sebagainya kan didominasi oleh negara-negara yang agnostik ya. Betul. Yang tidak percaya dengan agama. Betul ya? Betul. Kita lihat Jepang, Korea, sebagian negara Eropa, Amerika. Ini fenomena apa lagi ya yang terjadi? Saya lihat itu adalah sesuatu yang wajar aja. Karena gini sebenarnya, untuk menjadi pintar kita nggak perlu agama. Untuk menyelesaikan banjir itu kita nggak perlu agama. Untuk buat teknologi yang paling bagus, bisa buat pesawat, kita nggak perlu agama. Tapi untuk bisa bahagia kita mutlak perlu agama. Setuju. Nah, artinya gini, makanya kalau kita lihat pada negeri-negeri yang tadi itu pasti ada tumbalnya tuh. Contoh Jepang itu fertility rate-nya di bawah 1,7. Ya. Nggak nikah, menunda anak lahir. Betul. Ya. Kalaupun nikah, anaknya satu. Nikah sama bantal. Sama boneka ya. Waifu, anime. Ya. Tahu juga saya. Artinya ini kan problematik nih. Ya. Amerika juga sama. Mereka dinobatkan the most dangerous place on earth ya. Jadi negeri yang paling banyak kejahatan di seluruh dunia. Makanya paling banyak superhero di sana. Karena mereka mengimpikan sebuah suasana ketika mereka dirampok ada superhero yang nolong. Tapi ternyata ya tidak penembakan masalah hampir tiap hari. Benar, tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi artinya teknologi yang mereka dapat justru membuat mereka makin terpuruk. Misal, berapa banyak kita lihat di acara-acara Dr. Phil tuh orang-orang stres. Itu kan ya, ada cowok pengen jadi cewek, ada cewek mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Sebagai sofa. Ada manusia mengidentifikasi dirinya itu sebagai hewan, jadi anjing. Ada manusia yang motong tangannya sendiri, kakinya sendiri, lututnya bahkan motong kemudian kakinya karena dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Jadi ada apa tuh kelainan? Ada orang merasa dia terlahir tidak sempurna. Jadi dia pikir harusnya tangannya bukan 5 jarinya, harusnya tangannya cuma 2 jarinya. Bisa. Kili Tsinghua University, tapi saya bilang saya juga orang Indonesia dan begitu banyak think tank group dan juga government yang datang kepada saya dan bilang kita sangat butuh Indonesia mempunyai peran untuk bisa mengatur artificial intelligence, menggunakan artificial intelligence. Terus terang saja sampai saat ini kita sama sekali belum ada. Itulah begitu banyak negara-negara lain yang merasa kita sangat harus punya peran yang banyak. Peran itu akan dilakukan oleh siapa? Oleh kalian. Saya mungkin sudah belum tentu bisa melakukan itu. Tapi untuk kalian yang harus begitu. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan, apakah Anda takut digantikan oleh AI? Kalian tentu saja akan digantikan oleh AI kalau kalian hanya melakukan yang AI lakukan. Oke. Yang paling kalian ingat adalah kalian bukanlah alat. Kalian adalah agen. Agen yang harus menggunakan alat itu. Bukannya AI-nya tidak digunakan, harus digunakan. Saya justru bilang ke murid saya, boleh pakai ChatGPT. Asal kamu tahu aja mana yang bagus, mana yang enggak. Oke? Jadi pikirkanlah itu. Kalian harus menjadi agen. Agen yang membuat perubahan, bukan menjadi alat. Oke? Jadi itulah kenapa saya tidak pakai pidatonya ChatGPT. Walaupun kalau kalian lihat pidatonya sangat bagus ya. Begitu banyak pidato yang seperti ini. Nanti kapan-kapan juga bisa lihat ya ChatGPT mau tanya apa juga bisa di situ. Oke? Tetapi saya mengambil yang suami saya bilang, lebih baik semuanya itu dipikirkan. Oke? AI itu bisa membuat pidato yang mirip dengan pidato yang biasa karena AI menggunakan statistik dari mengambil rata-rata jutaan data. Jadi pesan saya adalah kalian tidak boleh menjadi rata-rata. Lulus dari SMA Adele bukan rata-rata, ya. Tetapi juga dari
masuk SMA Del itu juga bukanlah rata-rata. Itulah, jangan menjadi rata-rata, kalian harus punya kreativitas, punya inovasi, dan mudah-mudahan pidato saya memang berguna 5 tahun dari sekarang, maka gunakanlah human focus, system thinking. Tapi saya membahas itu bukan untuk nostalgia sejarah. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwasanya sejarah tuh punya pola. Kalau kita ngulangin pola itu, kita akan jadi orang yang sama. Minimal, kalau misalnya kita benar-benar perhatian dengan Al-Quran, dan kita menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan Al-Quran, kita akan sampai pada titik yang sama. Minimal akan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat leader-leader masa lalu ya, apakah ilmuwannya, apakah penemunya, apakah leadernya, mereka menguasai rata-rata menguasai ilmu agama ya, Al-Quran plus ditambah dengan ilmu-ilmu terapan lainnya. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah. Kalau Anda belajar Quran, yang ilmu dunia tidak perlu dipelajari. Begitu ya, Ustaz? Karena soalan why. Seorang Sun Tzu aja itu menjelaskan dalam kitab perangnya itu adalah andaikan ada 3 hal yang kita punya. Pertama adalah kita punya harapan. Yang kedua kita punya senjata. Yang ketiga kita punya makanan. Andaikan kita harus menyerahkan di antara 3 itu, kita harus serahkan adalah pertama kali adalah senjata. Karena orang makan bisa buat senjata sendiri. Kita nggak perlu senjata kalau kita sudah bisa makan. Jadi kasih aja senjatanya, kita akan bikin sendiri. Tapi kalau misalnya harus diserahkan lagi, harus kita hilang lagi, mendingan makanan. Kenapa? Orang harapan nggak perlu makan. Selama dia masih punya harapan. Punya hope ya. Tapi kalau lu punya senjata dan lu punya senjata dan lu punya makanan, lu nggak punya harapan, bunuh diri. Nah ini kan, agama itu adalah tentang hope, tentang motivasi, tentang why. Motivasi kan tentang why. Orang sekarang mereka punya segala macam, mereka punya how, mereka punya what, semua abundance segala macam. Bahkan lebih kepada nggak terbatas orang punya, tapi mereka nggak punya why. Anak zaman sekarang kan gitu ya, mereka sudah dimanjakan dengan segala macam, mereka lupa why-nya ini untuk apa. Tapi kalau orang sudah punya why, dia akan cari what and how. Orang nggak punya why, ada what and how, nggak mau dia, karena dia nggak punya motivasi. Agama adalah why dan agama adalah hope.